Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Ready Jamur Jaya Makmur. Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membedakan bibit jamur tiram dan juga bibit jamur merang. Seperti yang kalian lihat di depan sini, ini ada bibit jamur tiram dan ini adalah jamur merang. Nah, jamur tiram dan jamur merang memiliki bentukan atau kondisi miselium yang berbeda, di mana jamur tiram memiliki miselium yang lebih pekat dan lebih putih, sedangkan jamur merang dia memiliki yang seperti jaring laba-laba tipis dan dia tidak begitu pekat seperti jamur tiram. Contohnya seperti ini ya teman-teman, ini adalah miselium dari jamur tiram atau bibit jamur tiram. Ini adalah F2. Ini F2 jamur tiram, dan ini warnanya bisa putih pekat karena ini jenis jamur merang putih. Maksud jamur tiram putih. Ini sama aja seperti ini ya teman-teman, seperti tempe atau tempe kan seperti ini, lebih kurang ya. Sedangkan ini adalah jamur merang. Nah, miselium jamur merang dia lebih tipis dan lembut dan juga halus. Dia lebih cenderung ke seperti jaring laba-laba seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah miselium jamur merang. Dan biasanya jamur merang kalau misalkan bibit yang sudah matang, sudah tua, itu di atas ini ada merah-merahnya teman-teman. Di atasnya sini biasanya keluar merah-merah ya di sininya. Karena ini belum begitu lama, jadi belum ada, mungkin ya seminggu lagi ini biasanya di atas-atas seperti ini keluar merah-merah itu. Nah, itu menandakan bahwasanya bibit sudah tua dan harus segera ditanam atau segera ditebar ya. Kemudian untuk cara pengaplikasiannya juga berbeda, dimana jamur tiram ini dia diambil, kemudian misalkan saya contohkan seperti ini. Ini kita ambil sebagian sedikit, kita masukkan ke dalam lok-lokan seperti ini. Nah, nanti lok ini yang akan menjadi tumbuh jamur tiram. Lalu sedangkan jamur merang, dia ini lok-lokannya kita urai, kita tebarkan ke atas media. Nah, nanti di media itulah nanti yang akan tumbuh jamur merang, bukan di lok-lokannya seperti ini. Beda dengan jamur tiram yang dia ditumbuhkan dalam baklok, sedangkan jamur merang dia ditumbuhkan dalam media. Kenapa? Makanya kok pembuatan bibit jamur merang dan jamur tiram itu berbeda? Karena di sistem pertumbuhannya juga berbeda, di mana jamur tiram ditumbuhkan dalam baklok, sedangkan jamur merang ditumbuhkan dalam media lain, bukan di media bakloknya itu sendiri. Nah, itu yang membedakan. Makanya untuk skala produksi, untuk pembuatan bibit jamur merang, ini sangat-sangat lumayan besar biaya untuk membuat produksi jamur merang. Beda dengan membuat jamur tiram, ini jauh lebih mudah dan gampang. Di tutorial YouTube juga banyak. Kalau yang jamur merang ini untuk pembuatan bibit dari awal sampai untuk ditebar ke media itu lebih kurang membutuhkan biaya 60 sampai dengan 90 juta ya. Nah, itu untuk pembuatan produksi bibit jamur merang. Kalau jamur tiram mungkin jauh lebih murah ya, karena lebih simple dan mudah, karena dia ditumbuhkan ke dalam baklok. Misalkan saya contohkan di video-video saya sebelumnya sudah menjelaskan bibit jamur, maksudnya jamur tiram teman-teman, bisa cek di video TikTok saya juga ada jamur tiram. Nah, ini nanti diambil sebagian untuk ditaruh ke dalam media. Nah, untuk media yang digunakan ini juga berbeda teman-teman. Biasanya jamur tiram ini menggunakan biji-bijian seperti jagung, seperti biji gandum atau yang lain, sedangkan jamur merang biasanya menggunakan campuran antara jerami dan juga kapas, karena miseliumnya dia lebih pekat ke dalam media itu. Kalau menggunakan media jagung dia tidak rekomendasi karena gampang busuk ya, karena tiram ini seperti tempe tebal seperti miseliumnya, jadi dia lebih awet seperti ini. Lalu untuk ketahanan bibit yang lebih tahan lama adalah jamur tiram, dimana bibit jamur tiram seperti ini bisa tahan lebih kurang sampai 5 bulanan ya teman-teman, tergantung dari penempatan dimana disimpan dan juga media yang digunakan. Sedangkan jamur merang untuk skala produksi itu paling enggak maksimal 30-45 hari harus segera ditebar atau ditanam untuk bisa memaksimalkan hasil produksinya teman-teman. Nah, seperti itu perbedaan. Lalu untuk jenis-jenis jamurnya ini ada bermacam-macam. Kalau jamur tiram ini ada jamur tiram putih dan merang hitam. Kalau jamur merang ada merang putih, merang semi, dan juga merang hitam, ada 3 jenis. Kalau jamur tiram yang saya tahu cuma tiram putih dan tiram hitam ya, atau coklat ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman antara perbedaan bibit jamur merang dan jamur tiram.
Kalau teman-teman membeli dan kok miseliumnya tipis beda dengan jamur tiram, ya karena jelas berbeda ya, dia sangat pekat kalau jamur tiram dan juga baunya ciri khas sekali. Antara tiram dan jamur merang itu sangat berbeda bau miseliumnya. Jadi teman-teman kalau misalkan sering menebar atau menanam jamur merang, mencium jamur tiram itu sudah berbeda sekali teman-teman, baunya sangat-sangat berbeda. Nah jadi seperti itu. So mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mau beli bibit jamur merang. Bisa langsung cek bio atau deskripsi video saya, atau langsung bisa hubungi 083168777847. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya. See you next time dan see you. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jamur merang, sukses. Grrr.